Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afan Studio yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dapat perlindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Di dalam perjalanan suci umroh dan haji, ribuan orang dari seluruh penjuru dunia datang bersama-sama, membawa harapan, iman, dan doa-doa mereka. Namun, di antara mereka terdapat kisah yang luar biasa dan mungkin sulit dipercaya. Kisah ini diceritakan oleh Muhammad Sofi Awe, orang Indonesia yang sekarang tinggal di Arab Saudi. Cerita dimulai dengan kisah sepupunya, Ismail, yang bertugas sebagai pendamping jemaah umroh Indonesia. Suatu hari, Ismail mendampingi rombongan umroh ke Tanah Suci. Di antara jemaahnya ada seorang mantan ajudan dari seorang pejabat di Indonesia. Setelah menyelesaikan ibadah, sang mantan ajudan menceritakan sesuatu yang sungguh aneh kepada Ismail. Dalam perjalanan ibadah yang penuh kesucian itu, si mantan ajudan ini mengalami pengalaman yang sangat aneh. Ismail menceritakan bahwa selama mereka berada di Madinah, salah satu keluarga dari pejabat tersebut terus-menerus mengalami demam. Hal itu membuatnya tidak pernah bisa melaksanakan sholat di masjid. Ini adalah kutipan dari cerita yang diceritakan oleh mantan ajudan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Ismail. Ketika rombongan tiba di Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, aneh terjadi. Jadi saat akan turun ke pelataran Ka'bah, si anak ini menangis sambil ketakutan. Setelah ditanya penyebabnya, dia menjawab, "Kenapa semua orang-orang yang ada di pelataran Ka'bah itu semuanya berkepala babi?" Dan akhirnya anak mantan ajudan itu memilih untuk kembali ke hotel karena takut. Kesedihan dan kekecauan pun menyelimuti mantan ajudan pejabat tersebut saat menceritakan pengalaman ini kepada Ismail. Namun ketika ditanya apa penyebabnya, mantan ajudan pejabat itu menangis dan tak sanggup melanjutkan ceritanya. Tapi yang pasti, ada kelakuan dari ajudan dan keluarganya yang kurang baik. Fenomena seperti ini memang seringkali terjadi di Masjidil Haram. Menurut para ulama, bahwa di dalam Tanah Suci berlaku berbagai ketentuan yang melarang berbagai aktivitas, seperti berburu, perang, atau merusak tumbuhan. Bahkan, bagi orang kafir, dilarang masuk ke dalamnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 28. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dengan munculnya banyak kejadian aneh, masyarakat percaya bahwa dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya melakukan ibadah haji atau umroh akan segera mendapatkan balasan yang setimpal di Mekah atau Madinah. Kisah nyata ini sering dijadikan bahan ceramah oleh para ustadz. Salah satu contohnya adalah rombongan haji dari Indonesia yang menuju kota Mekah. Ketika bus tiba di tempat tujuan, satu persatu penumpang turun dari bus itu. Namun, ada seorang wanita melangkah turun dan menyentuhkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba dia roboh dan pingsan. Ketua rombongan terkejut bukan main, mengingat sebelumnya wanita tersebut telah diperiksa dan tidak ditemukan penyakit fatal apapun yang menghalangi dirinya untuk menjalankan ibadah haji dengan aman. Tanpa menunggu waktu lama, wanita yang pingsan itu segera dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Mekah. Setibanya di sana, dia segera menjalani pemeriksaan medis, dan dokter pun mengatakan kalau si wanita itu tidak bisa berjalan ke rumah sakit. Wanita yang tak sadarkan diri ini berada dalam kondisi koma. Dokter-dokter dengan sigap merawatnya, sementara rombongan haji melanjutkan perjalanan mereka. Hampir sebulan berlalu sejak insiden itu, namun si wanita masih belum juga pulih dari komanya. Setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai dilaksanakan, akhirnya si wanita ini bangun dari komanya. Namun, apa yang terjadi setelah itu sungguh mengejutkan. Begitu dia sadar, dia langsung menjerit sejadi-jadinya. Ketua rombongan ini pun mengatakan, jika si wanita tersebut menceritakan banyak hal, tak disangka, selama dalam keadaan koma, dia merasakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyaksikan deretan siksaan yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Si wanita mengaku bahwa sebelum berangkat haji, dia adalah seseorang yang sama sekali tidak pernah melakukan ibadah. Entah itu tidak memperdulikan sholat, puasa, atau sedekah, dia memutuskan untuk pergi haji hanya karena ikut-ikutan orang saja. Namun, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya sebuah teguran. Si wanita bertobat sepenuh hati, dia melakukan segala sholatnya di depan Ka'bah.
telanjang, dan bahkan buang air di depan umum. Kisah ini diceritakan oleh Ustadz Hafizur Rahman yang sering memimpin jemaah umroh dari Lampung. Pada tahun 2014, Ustadz Hafiz memimpin sebuah rombongan jemaah umroh dari Banten. Ustadz Hafiz yang telah berada di Arab, lalu menjemput jemaah umroh dari Bandara Jeddah ke Madinah. Di antara jemaah tersebut, terdapat seorang ibu yang berusia sekitaran 60-an. Namun, yang mencolok adalah penampilannya yang cukup nyentrik, dengan dandanan tebal yang sangat mencolok dibandingkan dengan jemaah umroh lainnya. Saat rombongan sedang melakukan tawaf, di pelataran Ka'bah, kejadian tak terduga terjadi pada si ibu ini. Di putaran ketiga, tiba-tiba saja dia mulai mengamuk seperti orang gila, seakan-akan kehilangan kendali sepenuhnya. Dia menolak untuk disentuh dan keras kepala, ingin segera kembali ke tanah air dengan naik ojek. Ustadz Hafiz dengan sabar berusaha membujuk dan menenangkan si ibu ini, mencoba berbagai cara agar dia bisa kembali menuruti arahan dan tetap melanjutkan ibadahnya. Setelah beberapa saat berjuang, akhirnya si ibu mulai meredah dan kembali tenang. Setelah beberapa saat teriak-teriak seperti orang kesurupan, setelah menyelesaikan tawaf, rombongan umroh melanjutkan ibadah saing, berlari-lari kecil, atau berjalan kaki 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di saat putaran terakhir, si ibu tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Ustadz Hafiz dengan cepat mengambil tindakan dan mengantarnya ke toilet terdekat. Namun, ketika masih berada di dalam masjid, tanpa disadari, si ibu malah buang air kecil di celananya. Ustadz Hafiz segera memanggil petugas kebersihan untuk membersihkan area yang terkena najis. Kemudian, dia memutuskan untuk kembali ke hotel agar si ibu bisa mandi dan mengganti pakaiannya. Namun keesokan harinya, kejadian aneh terulang kembali. Tanpa alasan yang jelas, si ibu tiba-tiba telanjang bulat dan bahkan buang air besar di depan hotel. Polisi segera tiba untuk menanganinya. Namun, si ibu tetap keras kepala dan menolak untuk pergi ke kamar hotelnya. Melihat situasi semakin memanas, Ustadz Hafiz mengambil tindakan yang lebih tegas. Dengan menyiramkan air dingin dan memberikan sedikit ancaman, dia berhasil membuat si ibu terkejut dan ketakutan. Setelah berhasil membujuknya, si ibu kemudian dibawa ke kamarnya bersama jemaah ibu-ibu lainnya untuk dimandikan dan dipakaikan baju. Setelah dipakaikan baju, mereka memutuskan untuk membaringkan si ibu di atas kasur dan mengikat tangannya dengan tali. Langkah ini diambil agar si ibu tidak dapat kabur dan menciptakan situasi yang memalukan lagi. Kemudian, salah seorang jemaah umroh menceritakan kisah tentang apa yang sebelumnya dilakukan oleh ibu tersebut. Ternyata, jemaah umroh menceritakan kisah tentang apa yang sebelumnya dilakukan oleh ibu tersebut. Ternyata, cerita di balik perilaku aneh si ibu ini cukup rumit. Dulu, ketika masih muda, dia bekerja sebagai pembantu di rumah seorang keturunan Cina. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika dia menikahi majikannya tersebut. Terungkap bahwa si ibu menggunakan pelet agar sang majikan jatuh cinta padanya. Namun, beberapa tahun setelah pernikahan, sikap sang suami berubah menjadi kasar dan bahkan merendahkan istrinya dengan panggilan nama binatang. Si ibu mulai curiga bahwa khasiat pelet yang digunakannya telah menghilang. Mungkin peletnya sudah habis, sehingga sang majikan kehilangan rasa sukanya. Rumah mereka menjadi seperti neraka, seperti yang diceritakan si ibu. Setiap panggilan dari sang majikan bukan lagi nama, melainkan dipanggil dengan nama binatang. Setelah mendengar cerita itu, usia ibu menangis. Ustadz Hafiz menyimpulkan bahwa kemungkinan pelet itulah yang membuat si ibu ini berkelakuan aneh dan mengganggu selama perjalanan umroh. Semoga kisah-kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga sikap dan niat sebelum melakukan perjalanan suci seperti umroh dan haji, dan memberikan manfaat yang berharga bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.